Pasar Gede Solo merupakan salah satu pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat di sekitar Solo. Namun seiring perkembangan waktu, Pasar Gede yang dibangun pada masa Pakubuwono X ini kini telah menjadi salah satu destinasi wisata. Selain karena bangunan yang masuk cagar budaya, juga karena beragam aneka kulinernya. Nah, seperti apa aneka kuliner di Pasar Gede Solo? Berikut liputannya. Pasar Gede Solo adalah pasar yang syarat nilai sejarah. Pasar yang berdiri sejak 1927 ini, kini juga merupakan salah satu destinasi wisata kuliner bagi wisatawan yang ingin jajan dan menikmati makanan khas Solo. Tidak cuma makanan tradisional, Pasar Gede Solo juga tempatnya makanan kekinian. Arsiteknya adalah orang Belanda yang juga merancang banyak bangunan penting di Indonesia, yaitu Thomas Karsten. Di dekat Pasar Gede terdapat kelenteng Wihara Avalokitesvara Tienkoksi. Menurut Ketua Yayasan Kelenteng Tienkoksi, Sumantri Danang Waluya, harmonisasi Pasar Gede Solo dengan Kelenteng Tienkoksi sudah terjalin sejak Pasar Gede berdiri. Keberadaan Pasar Gede Solo tidak lepas dari peran Kanjeng Raden Tumenggung Harjonagoro yang merupakan warga keturunan Tionghoa. Ia menghibahkan tanahnya untuk dijadikan Pasar Gede dan kemudian mendapat gelar dari Keraton Solo. Namanya pun diabadikan sebagai nama pasar ini, Pasar Gede Harjonagoro. Sejak 1918 itu dulu di situ itu kosong, tanah kosong ya, milik seorang bangsawan keturunan Tionghoa yang diberi gelar KPH ya, Kanjeng KRT ya, Raden Tumenggung KRT Harjonagoro. Kalau orang lebih mengenal itu adalah ayah Godeksuan. Pasar Gede Solo sudah mengalami 3 masa, yakni kerajaan, pasca kolonial, dan masa kemerdekaan. Sebelum diresmikan pada 1930, pada masa kolonial Belanda, Pasar Gede dianggap sebagai mediator perdagangan masyarakat Tionghoa dan Belanda serta pribumi. Awalnya Pasar Gede merupakan pasar priai, karena barang yang dijual kebanyakan berkualitas bagus dan mahal. Baik penjual maupun pembeli, kebanyakan warga Tionghoa, Belanda, dan priai pribumi. Namun, menurut Kepala Pasar Gede Listianto, seiring waktu pasar ini menjadi pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari warga Solo dan sekitarnya. Jajanan atau makanan tradisional khas Solo juga selalu ada di sini. Meskipun gerai makanan modern bermunculan, penjual makanan tradisional khas Solo tetap ada. Sehingga banyak orang yang datang ke Pasar Gede hanya untuk mencari kuliner jadul. Dikatakan Listianto, pembangunan Masjid Syekh Zayed juga membuat wisatawan yang mampir ke Pasar Gede semakin banyak. Sebenarnya dulu memang pasar sembako, setelah ada wisata, tempat tujuan wisata ini heritage, kebanyakan itu mencari sejarah bangunan Pasar Gede. Intinya setelah itu masuk ke kuliner. Ternyata di sini ada masakan-masakan Jawa seperti dawet, seperti tengkleng, seperti lenjongan, dan oleh-oleh khas Solo. Dan juga merembah ke food court. Sekarang di Pasar Barat juga lantai 2 itu makanan dari manapun ada. Nah, kali ini saya akan masuk ke Pasar Gede Harjonagoro. Begitu kita masuk ke dalam, aroma menggugah selera dari berbagai makanan dan minuman memenuhi sudut-sudut pasar. Langkah saya kali ini tertuju pada penjual aneka jajanan pasar yang biasa disebut lenjongan. Lenjongan terdiri atas gendar, klepon, sawut, jongkong, gatot, getuk, tiwul, cenil, ketan hitam, ketan putih, dan jagung atau grontol yang ditaburi parutan kelapa dan gula pasir atau gula merah cair. Salah satu penjual lenjongan yang sudah cukup lama dan merupakan generasi kedua adalah Siti Amalia. Ia meneruskan usaha ibunya, Busum, yang sebelumnya juga berjualan lenjongan dan berambang asem. Lenjongan, berambang asem, niki lenjongan, senil, tiwul, ketan hitam, ketan putih, sawut, gatot, gendar, dada blundu, grontol, lupis.
Alasannya ya suka aja sih, makanan langka. Langka gitu ya. Yang paling banyak disukai apa itu di sini, Bu? Rembang asem sama lenjongan. Para wisatawan selalu mencari lenjongan karena makanan jadul ini sudah sulit dijumpai selain di Pasar Gede Solo. Selain mereka yang membeli karena kangen jajanan ini, ada juga yang tertarik mencoba untuk pertama kali. Ya, terutama saya dawet ya, kalau baru datang mimik dawet, terus biasanya getuk ini, ya ini juga lontong ini juga beli. Kalau saya lontong ketan, terus apa itu jatah yang diwarna ini, terus sawut, ketan. Kalau mbaknya ini uplek-uplek tiwul gitu. Oke. Ya. Murah enak gitu. Ya, murah enak. Ya ini jajanan pasar kayak gini. Apa yang paling disukai? Lenjongan ini kan macam-macam, semuanya itu dicampur. Jadi ada getuk, ada cenil, ada apa? Ketan putih, ketan hitam, ada tiwul, semuanya. Jadi kalau ke Pasar Gede nggak lupa untuk beli ini. Ya pasti mampir beli ini, terus dawet kan gitu aja ya. Selain daya tarik lenjongan dengan aneka isiannya, ada jajanan lain yang juga langka yaitu brambang asem. Penganan tradisional khas Solo ini terbuat dari daun ubi jalar atau jelegor yang direbus kemudian dicampur dengan sambal. Sambalnya terbuat dari bawang merah, air asam Jawa, gula Jawa, terasi, cabai rawit, dan garam. Brambang asem disajikan dalam pincuk dari daun pisang. Setelah kita puas berbelanja lenjongan atau jajanan khas dari kota Solo, kini kita menikmati es dawet telasih yang merupakan salah satu minuman khas dari Solo juga. Apalagi cuaca panas seperti ini, sangat nikmat. Kalau yang ini namanya dawet telasih. Dulu hanya ada beberapa penjual dawet telasih dan pembeli harus mengantre lama untuk mendapatkannya. Kini ada lebih dari 12 penjual dawet telasih di Pasar Gede. Hal ini karena banyaknya wisatawan yang ingin membeli. Salah satunya Siti. Semula berjualan oleh-oleh dan bahan pokok. Kini ia beralih berjualan dawet telasih. Siti bahkan menambahkan varian dawet baru yaitu dawet durian dan dawet dugem, singkatan dari durian gempol pleret. Banyak sekali ya, pelangganan kan sudah banyak. Sana penuh mesti mampirnya dawet Bu Siti. Ya. Apa sih istimewanya dari dawet telasih ini? Ini sekarang jadi kulineran. Kalau belum minum dawet Pasar Gede, belum sampai ke Solo, belum sampai ke pasar ya. Apa isinya dalam satu mangkok dawet? Itu satu mangkok itu kalau dawet telasih isinya cendol, nangka, sungsop, jenang sungsop, jenang ketan hitam, tape ketan. Ya. Ada lagi dawet durian, itu ada duriannya. Kalau dawet dugem ada lagi, ini namanya gempol pleret, makan jadul. Namanya dugem, dawet dugem. Dawet durian gempol pleret. Bagi wisatawan yang kelelahan sehabis memborong oleh-oleh di Pasar Gede, menikmati es dawet cocok sekali. Di Jakarta tuh nggak ada kayak gini, beda. Terus ada nangka, terus ada durian, ada apa lagi ya ini ya, ketan hitam ya. Enak aja gitu, rasanya itu seksi. Ya, jadi ini pasar yang menurut saya sangat komplit ya. Kalau dibilang ini pasar wisata yang harus segera dikunjungi deh bagi warga di luar Solo ya, yang berkunjung ke Solo ya harus datang ke sini, harus cobain. Selain berbagai makanan dan minuman tradisional, di lantai 2 ada food court yang menyajikan berbagai kuliner kekinian. Setelah puas menikmati aneka jajanan pasar lenjongan, nah kali ini saya akan menikmati kuliner ala Eropa, yaitu chicken egg potato salad. Di sini tersedia makanan ala Korea, Jepang, dan Eropa. Pengelola salah satu gerai makanan ala Barat mengatakan, ia ingin membawa hidangan ala Barat ke dalam pasar tradisional dengan harga yang relatif terjangkau, antara 15 sampai 60 ribu rupiah per porsi.
Jadi Eropa biar lebih ke kaki 5 bintang 5 gitu lah Mas. Jadi harga walaupun di pasaran tapi tetap kita makanan barat tetap mau harga tetap kaki 5. Harga murah meriah. Konsep seperti ini memang diperlakukan di beberapa pasar tradisional atau seperti apa? Ya, kita di beberapa pasar tradisional, semua cabang kita di pasar. Bagi masyarakat Solo, menikmati hidangan selain makanan tradisional khas kota kelahiran mereka menjadi pengalaman tersendiri. Kalau ke Pasar Gede sendiri, karena aku biasanya datang pagi, jadi biasanya makan dimsum di sini. Dan selain itu, kalau ini baru pertama kali sih makan sayur di sini. Menurutmu sekarang perkembangan Pasar Gede dari dulu sampai sekarang seperti apa? Kalau dari Pasar Gede sendiri, menurut saya udah mulai apa ya? Kalau dulu kan sekedar orang-orang sekitar sini yang mau datang ke sini, tapi sekarang karena banyaknya sosial media, terus makanan-makanan juga udah mulai masuk sosmed, akhirnya banyak orang yang mulai berdatangan juga ke sini dan tertarik buat cobain apa aja sih yang ada di Pasar Gede ini. Kalau menurut aku sendiri sekarang Pasar Gede itu variatif banget makanan-makanannya, jadi nggak bosen antara tempat satu sama tempat lain tuh banyak gitu loh pilihannya. Jadi kalau mungkin aku kan juga lagi diet buat badan, jadi ini ada pilihan buat diet juga gitu-gitu sih. Selain kuliner, Pasar Gede sebenarnya juga menawarkan berbagai produk kerajinan tangan khas Solo, batik, kain tenun, dan kerajinan kayu. Jika Anda berkunjung ke Solo, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi Pasar Gede dan menikmati suasana pasar tradisional yang kental dengan nuansa Jawa. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.